Halo Sagitarius, selamat datang di bacaan energi bulan Mei 2020. Bacaan ini dibuat karena kita melihat situasi astrologi kalau pada bulan Mei akan terjadi transformasi yang besar baik secara eksternal maupun secara internal. Hal ini karena ada 4 planet penting, mulai dari Pluto, kemudian Saturnus, Venus, dan Jupiter akan retro di bulan Mei 2020. Dan ini menandakan setiap individu punya kesempatan untuk menilik kembali apa yang menjadi penting buat diri sendiri dan melakukan penyesuaian agar bisa menjadi lebih damai melangkah ke depan. Dan ini juga adalah saat yang tepat untuk menyikapi situasi perubahan yang terjadi di luar, di mana perubahan itu sangat besar dan fenomenal, mungkin tidak pernah kita hadapi sebelumnya. Oke, Sagittarius, saya akan menggunakan deck Butterfly Oracle Card for Life Changes dari Doreen Virtue dan Celtic Cross Spread seperti ini. Saya akan mengambil kartu mulai dari yang ke-9 karena Sagittarius adalah zodiak yang ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita lihat informasi dari kartu-kartu yang keluar pada sebaran ini. Saya juga buka kartu advice tambahan. Kita lihat apa yang menjadi pesan buat Sagittarius pada saat ini. Kita lihat situasi yang dihadapi oleh Sagittarius saat ini adalah Sagittarius fokus pada karir yang baru dijalani oleh Sagittarius beberapa saat yang lalu. Dan masalahnya adalah karir yang baru ini membuat banyak perubahan di dalam cara berpikir Sagittarius karena situasinya benar-benar berbeda dengan yang pernah dialami oleh Sagittarius sebelumnya dan membutuhkan inovasi atau hal yang baru atau cara yang lebih efektif dan efisien untuk menghadapi masalah yang ada di tempat baru ini. Basis situasinya di sini disebutkan adalah parental care. Artinya barangkali saat ini Sagittarius itu masih ada daya tarik menarik dalam hal waktu, berapa banyak bisa waktunya diabdikan untuk karir baru, sementara masih ada kebutuhan untuk terus menjaga orang tua atau orang-orang yang perlu mendapatkan perhatian dan perawatan khusus dari Sagittarius. Ya, yang 3 bulan yang lalu atau mungkin udah beberapa saat yang lalu, itu sebenarnya sepenuh hati Sagittarius berusaha untuk membantu apa yang dialami oleh orang-orang yang membutuhkan perawatan dan khususnya dari tangan Sagittarius. Tetapi memang ini bukan situasi yang mudah dan barangkali ketika kita membantu ya dan kita tidak menemukan hal positif yang menjadi feedback ya, karena kalau yang kita bantu biasanya kan bukan orang yang sepenuhnya mandiri. Kadang-kadang mereka mengatakan sesuatu yang kita berharap apa yang kita berikan itu bisa kembali ke kita, tapi ternyata tidak. Jadi artinya kita kadang-kadang tidak bisa mengharapkan orang yang kita rawat itu punya penghargaan yang cukup yang kita harapkan, dan itu barangkali yang dihadapi oleh Sagittarius pada saat ini. Yang dipikirkan oleh Sagittarius pada saat ini adalah kalau memang situasinya tidak terlalu bisa dihadapi sepenuhnya oleh Sagittarius dengan kondisi yang baik, ketika Sagittarius masih bisa menghindari kata-kata yang tidak ingin diucapkan ya, karena emosi bisa sangat berpengaruh, maka Sagittarius mengambil tindakan yang berbeda dari yang sudah dilakukan yang lalu, entah dalam karir, entah dalam upaya untuk merawat orang yang dicintai Sagittarius. Dan Sagittarius
kedepannya mungkin akan fokus dengan hal yang baru. Jadi mungkin di karir baru ini akan lebih mendapatkan perhatian lebih. Somehow, ya mudah-mudahan, karena bagaimanapun keterikatan Sagittarius dengan perawatan orang lain ini somehow sudah bisa ditackle oleh orang lain. Hal yang perlu kau berikan untuk diri sendiri adalah religious and spirituality. Jadi barangkali memang di sini ada beban tanggung jawab dan hati nurani yang terus memanggil bahwa Sagittarius tidak bisa lari dengan bebas merdeka dalam hal karir, karena memang tarikan untuk berada di sini adalah hal yang mengikat, dan itu yang membuatnya Sagittarius tetap terikat adalah cara berpikir tentang keharusan, tentang tanggung jawab, tentang kepantasan, dan akhirnya adalah pemberian atau sumbangan yang diberikan oleh Sagittarius buat orang itu, dan tidak lain adalah hanya mengharapkan balasan yang terindah dari pencipta Sagittarius. Dan kalau kita lihat kartu berikutnya, bagaimana orang melihat dirimu adalah sebenarnya Sagittarius memberikan support yang cukup untuk mereka, atau paling tidak Sagittarius kemudian mendapatkan support kembali dari pihak lain supaya Sagittarius tidak kehabisan energi. Hope and fear-nya adalah healthcare change, artinya Sagittarius cuma berharap bahwa dalam proses perubahan transformasi ini Sagittarius tetap bisa mempertahankan status kesehatan Sagittarius sehingga masih bisa beraktivitas menghadapi kesibukan sehari-harinya, melihat banyak sekali fokus dari perhatian yang harus diberikan oleh Sagittarius. Dan final conclusionnya, barangkali karir baru itu adalah yang dimulai dari diri sendiri sebagai self-employment, ya, mungkin dari working from home, atau mungkin juga menyadari bahwa dengan waktu yang sangat terbatas dan harus mampu membagi ini, maka yang dimungkinkan adalah bekerja untuk diri sendiri. Additional advice-nya adalah sentimental feelings, artinya memang dalam periode ini bukanlah periode yang terlalu mudah, karena di sini selain emotion itu keluar sebagai kartu yang dirasakan di masa lalu, dan advice-nya adalah tetap berfokus pada cinta yang sesungguhnya, walaupun ini adalah cinta tak bersyarat dan bukan hal yang mudah untuk dilakukan oleh setiap orang termasuk Sagittarius. Oke Sagittarius, ini informasi yang bisa keluar dari bacaan kali ini. Benita Indasari ini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.